Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi, Bapak Imam Bagus Sumantri, dan yang saya sayangi, teman-temanku sekalian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut. Ardelia Baziko dengan NIM 211501022, Hilmi Hidayat Gea dengan NIM 211501026, Nehemia Kalos Sembiring dengan NIM 211501034, dan M. Rashid Ridho Nasution dengan NIM 211501063. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai jamur Metarhizium enisopliae. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pemateri pertama, membahas mengenai klasifikasi jamur Metarhizium enisopliae. Kepada Nehemia Kalos, dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Metarhizium anisopliae, yaitu adalah sebagai berikut. Kingdomnya fungi, divisinya Eumycota, kelasnya Deuteromycetes, ordonya Moniliales, familinya Moniliaceae, genusnya Metarhizium, dan spesiesnya Metarhizium anisopliae. Morfologi dari Metarhizium yang telah banyak diketahui yaitu conidiofor, tumbuh tegak, spora berbentuk silindr atau lonjong dengan panjang 6-16 mm, warna hialin, bersel 1, massa spora berwarna hijau zaitun. Metarhizium sp tumbuh pada pH 3,3 sampai 8,5 dan memerlukan kelembapan tinggi. Metarhizium sp memiliki radiasi sinar matahari yang dapat menyebabkan kerusakan pada spora. Suhu optimum bagi pertumbuhan dan perkembangan spora berkisar pada 25-30 derajat Celcius. Metarhizium mempunyai misela yang bersepta dengan konidia yang berbentuk lonjong. Metarhizium anisopliae bersifat saprofit pada media buatan. Awal mula pertumbuhannya adalah tumbuhnya konidium yang membengkak dan mengeluarkan tabung-tabung kecambah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai struktur dari Metarhizium anisopliae. Semua jamur dalam kingdom fungi memiliki struktur yang sama, di antaranya yaitu bersifat eukariotik. Eukariotik itu adalah membran selnya memiliki inti, heterotrof, dalam artian jamur memiliki sifat bahwa mereka tidak punya klorofil, karena klorofil itu makhluk hidup yang memiliki klorofil itu mampu menghasilkan atau memproduksi makanan sendiri. Memiliki dinding sel, yaitu terbuat dari kitin, dan bergerak pasif. Bergerak pasif di sini maksudnya adalah mereka tidak memiliki alat gerak yang dimiliki oleh animalia seperti kaki dan tangan. Mereka hanya menumpang pada satu medium yang memiliki nutrisi yang mereka butuhkan. Berikut adalah struktur khusus yang terdapat pada jamur Metarhizium anisopliae. Antara lain, yang pertama, merupakan organisme uniseluler. Jadi dari sekian banyak jamur, ada yang bersifat uniseluler, ada yang bersifat multiseluler. Uniseluler ini dia memiliki satu sel saja, sementara multiseluler itu memiliki banyak sel, contohnya Basidiomycota. Untuk Metarhizium anisopliae adalah organisme uniseluler, jadi hanya memiliki satu sel saja. Yang kedua, dinding sel terbuat dari zat kitin. Ini adalah hal umum yang dimiliki oleh kingdom fungi, dan hifanya memiliki septa, sekat-sekat. Artinya jamur Metarhizium ini dia adalah jamur sejati. Jamur sejati itu diklasifikasikan ada 3, Ascomycota,
Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang ketiga, Metarhizium anisopliae ini memiliki spora berbentuk lonjong berwarna hijau zaitun dengan panjang sekitar 6-16 nanometer. Memiliki sel khusus bernama apresorium. Sel ini menghasilkan enzim yang mampu menghancurkan kutikula. Biasanya sel ini berfungsi sebagai penetrasi ya untuk menembus jaringan epidermis hewan. Jadi jamur ini biasa digunakan untuk membunuh hama-hama yang menyerang tumbuhan, sehingga enzimnya digunakan untuk menembus jaringan epidermis dan kutikula pada serangga yang akan diinfeksi. Next. Kemudian ada karakteristik dari jamur Metarhizium anisopliae. Beberapa karakteristik itu adalah, yang pertama, conidiophore. Conidiophore itu sebutan untuk hifa produktif yang menghasilkan conidiospora. Itu dia tumbuhnya tegak ke atas, lalu conidiophore ini menghasilkan conidiospora. Jadi untuk jamur Metarhizium anisopliae ini termasuk klasifikasi Deuteromycota, artinya spora yang dihasilkan hanyalah spora yang bersifat vegetatif, tidak ada spora yang seksual yaitu bersifat generatif, karena dia ini termasuk jamur yang berkembang secara aseksual, tidak berkembang secara seksual. Kemudian tumbuh optimal pada suhu 25-30 derajat Celcius. Di lain dari suhu itu, di lain suhu ruangan, dia sporanya akan rusak, tidak produktif karena terkena radiasi langsung dari matahari. Kemudian jamur ini membutuhkan kondisi lingkungan dengan pH sekitar 3,3 sampai 8,5, sedikit asam dan tidak terlalu basah, memerlukan kondisi lingkungan dengan tingkat kelembapan tinggi, yaitu dalam suasana basah ataupun berlendir. Kemudian bersifat heterotrof, sehingga membutuhkan tempat tumbuh yang memiliki kandungan organik di dalamnya. Jadi karena dia tidak memiliki alat gerak aktif seperti tangan dan kaki pada manusia atau animalia lainnya, dalam kingdom fungi ini ataupun plantae, dia hanya perlu tempat yang sesuai untuk kehidupannya, yaitu memiliki kandungan organik di dalamnya untuk sebagai nutrisi seperti nitrogen ataupun karbon di dalam tanahnya itu. Kemudian jamur itu bersifat entomopatogen, artinya patogen terhadap serangga. Jadi dapat dimanfaatkan di bidang pertanian biasanya untuk menyerang hama, misalnya kumbang kelapa yang selalu menyerang tanaman, mengganggu, seperti itu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardelia Basifov mengenai patogenisitas. Kepada Ardelia dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian patogenisitasnya. Metarhizium anisopliae adalah model jamur penting untuk menjelaskan dasar entomopatogenisitas. Prayogo menyatakan bahwa jamur entomopatogen merupakan organisme yang digunakan untuk pengendalian hama sudah tersedia di alam, mempunyai kapasitas reproduksi yang tinggi, siklus hidup pendek, mudah dibiarkan dan diproduksi secara massal. Dapat membentuk spora yang tahan di alam meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan relatif aman. Pengaruh infeksi cendawan entomopatogen dapat bersifat mematikan, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serangga, menurunkan reproduksi serangga, menurunkan ketahanan serangga terhadap serangan predator, parasitoid, patogen, dan insektisida kimia. Herlinda menyatakan gejala yang ditimbulkan oleh cendawan entomopatogen terhadap hama yaitu tidak mau makan, pergerakan lambat, kejang, lalu mati kaku setelah mati tubuh dipenuhi oleh hifa cendawan. Metarhizium anisopliae adalah tergolong entomopatogen yang bersifat toksik terhadap serangga. Penggunaan Metarhizium anisopliae dapat dijadikan sebagai agnesia pengendali hayati yang ramah lingkungan.
Metarhizium anisoplie dapat mengurangi populasi serangga perusak tanaman petani secara bertahap dan tidak merusak ekosistem dari wilayah tersebut. Metarhizium anisoplie menginfeksi inangnya dengan cara mengeluarkan spora yang kemudian masuk ke dalam pori-pori epidermis serangga atau kutikula serangga. Kemudian akan berkembang biak di dalam tubuh serangga dengan mengembangkan hifanya hingga tumbuh banyak miselium. Selanjutnya, dengan bertahap akan memakan organ internal dari serangga sehingga serangga akan mati dalam beberapa hari. Metarhizium anisoplie masuk ke dalam tubuh serangga melalui spirakel dan pori-pori atau kutikula dari tubuh serangga. Setelah masuk ke dalam tubuh serangga, jamur menghasilkan perpanjangan hifa lateral yang akhirnya berkembang biak dan mengonsumsi organ internal serangga. Pertumbuhan hifa berlanjut sampai serangga tersebut ditumbuhi dengan miselia. Selanjutnya, jamur akan beristirahat melalui kutikula dan sporulates yang membuat serangga tampak seperti diselimuti bulu halus berwarna putih. Siklus hidup entomopatogen Metarhizium anisoplie ini dilakukan dalam dua fase infektif seluler dan fase saprofitik lainnya. Infektif dalam serangga parasit dan dalam saprofit mengambil keuntungan dari nutrisi mayat untuk berkembang biak. Jamur Metarhizium anisoplie memulai patogenesis melalui proses adesi konidia pada membran kutikula inang. Selanjutnya, fase perkecambahan, pertumbuhan apresoria atau struktur penyisipan, kolonisasi, dan reproduksi. Spora atau konidia dari tanah atau serangga yang terkontaminasi tetap menyerang kutikula inang baru. Dengan intervensi proses mekanik dan kimia, apresorium dan tabung germinatif yang menembus bagian dalam serangga dikembangkan. Umumnya, dalam kondisi yang menguntungkan, pengecambahan terjadi 12 jam setelah inokulasi. Demikian juga, pembentukan apresoria dan penetrasi tabung kecambah atau haustoria terjadi antara pukul 12 pagi hingga 6 sore. Mekanisme fisik yang memungkinkan penetrasi adalah tekanan yang diberikan oleh apresoria yang menghancurkan membran kutikula. Mekanisme kimianya adalah aksi enzim protease, kinase, dan lipase yang memecah membran pada titik penyisipan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helmi Hidayat, materi terakhir tetap mengenai patogenisitas. Pada Helmi Hidayat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan lanjutan materi dari patogenisitas. Begitu serangga telah menembus cabang hifa di dalam, benar-benar menyerang mangsa setelah 3-4 hari. Kemudian struktur reproduksi conidiofor dan conidia terbentuk yang melengkapi patogenesis inang pada 4-5 hari. Kematian serangga itu terjadi melalui kontaminasi racun yang dihasilkan oleh jamur entomopatogenik. Biokontroller mensintesis racun dextrosina, protodextrosina, dan dimethildextrosina dari tingkat toksisitas yang tinggi untuk arthropoda dan nematoda. Invasi tuan rumah dikondisikan dengan suhu dan kelembapan relatif lingkungan. Demikian juga ketersediaan nutrisi pada membran kutikula serangga dan kemampuan untuk mendeteksi inang yang rentang untuk dijajah. Ini adalah gambar proses jamur ini menyerang suatu kutu. Berikut akan saya paparkan mengenai gambar-gambar ini. Metarhizium anisoplie host tahap infeksi. Peristiwa proses infeksi digambarkan menggunakan kutu sebagai tuan rumah. Maksudnya ini kutu ini sebagai inangnya atau sebagai korban atau tempat jamur itu menyerang suatu hostnya. Yang pertama itu SEM, kepatuhan conidia terhadap kutikula host. SEM itu scanning electron microscope, suatu alat yang digunakan untuk benda-benda yang kecil atau mikroorganisme. SEM, kepatuhan conidia terhadap kutikula host. Kutikula itu kalau di manusia itu dia kayak yang di kuku, tetapi kalau di hewan itu kutikula adalah lapisan kimiawi kompleks, tidak hanya berbeda dalam struktur dari suatu jenis ke lainnya, tetapi bahkan berbeda dalam ciri-cirinya dari satu bagian seekor serangga ke bagian lainnya. Kutikula itu terbuat dari bagian-bagian rangkaian polisakarida
kitin yang terbungkus dalam matrik protein. Kitin terutama terbuat dari monomer gula normal asetil glukosanil. Terus yang tahap kedua itu SEM perkecambahan konidia. Kalau konidia ini semacam spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa. Hifa itu filamen benang yang terdiri dari sel-sel dari si jamur atau jamur patogen tersebut. Sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak konidia. Jika telah masa konidia tersebut, paling ujung dapat melepaskan diri. Terus tahap ketiga SEM diferensiasi genetik menjadi apresoria. Apresoria ini tadi berfungsi untuk membantu proses penetrasi si hifa untuk masuk ke dalam jaringan tumbuhan yang terinfeksi. Seterusnya tahap keempat yaitu SEM penetrasi kutikula. Dan yang kelima mikroskop optik diferensiasi antifaktif ke dalam tubuh blastosporipae. Blastosporipae ini semacam spora yang berbentuk tunas pada permukaan sel, ujung hifa semu atau pada sekat hifa semu. Yang keenam, SEM kolonisasi tuan rumah. Maksudnya ini kolonisasi ini jamurnya ini berkolonisasi atau ya Pak, berjumlah banyak dia, nggak sendiri doang. Terus SEM yang ketujuh itu SEM ekstruksi ke permukaan mayat tuan rumah. Dan yang terakhir, gambar ke-8 yaitu dari conidiopores dan produksi conidia pada mayat putih. Infeksi dimulai dengan deposisi conidia pada kutikula inang, diikuti dengan adesi, dan di bawah kondisi kelembapan dan suhu yang tepat. Spora germination. Adesi sangat penting untuk inisiasi infeksi dan melibatkan interaksi hidrofobi antara protein sporophares sebagai hidrofobin. Berikut ini ada pernyataan dari Robert pada tahun 1981 menyatakan bahwa perkembangan penyakit akibat serangan Metarhizium anisopliae pada serangga dapat dibagi dalam 9 tahap. Yang pertama ada penempelan bagian infektif yaitu konidia pada kutikula serangga. Terus yang kedua perkecambahan konidia pada kutikula. Terus yang ketiga penetrasi tabung kecambah atau apresorium ke dalam kutikula. Seterusnya yang keempat itu perbanyakan hifa pada haemocoel. Terusnya kelima produksi toksin atau racun yang dapat merusak struktur membran sel. Seterusnya ada kematian inang atau kematian dari hostnya tersebut. Yang ketujuh itu pertumbuhan dalam fase miselium dengan penyebaran miselium ke seluruh organ tubuh serangga. Jadi miselium itu nanti menyebar dia agar merusak sistem dari tubuh serangga tersebut. Dan yang kedelapan penetrasi hifa dari kutikula keluar tubuh serangga. Dan yang terakhir produksi bagian infektif atau konidia di luar tubuh serangga. Ini salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh Metarhizium anisopliae yaitu muskardin hijau. Muskardin hijau ini penyakit hijau otot yang disebabkan oleh Metarhizium anisopliae. Ini menyajikan beragam gejala pada larva. Ini yang ada di serangga ini bisa nimfa atau orang dewasa. Orang dewasa ini misalnya serangga dewasa dimaksudnya yang terinfeksi. Bentuk-bentuk yang tidak matang mengurangi pembentukan lendir, cenderung menjauh dari lokasi serangan atau melumpuhkan gerakannya. Serangga dewasa mengurangi pergerakan dan area terbang, berhenti makan, dan betina tidak bertelur. Ini merupakan efek-efek dari si jamur tersebut. Ada mengurangi pergerakan, berhenti makan dia, dan betinanya tidak bertelur. Serangga yang terkontaminasi cenderung mati di tempat-tempat yang jauh dari tempat infeksi, yang mendorong penyebaran penyakit. Siklus penyakit dapat diselesaikan antara 8 dan 10 hari tergantung pada kondisi lingkungan. Ini maksudnya ini kematian dari serangga tersebut. Kemampuan si jamur membunuh serangga tersebut antara 8 dan 10 hari. Terutama kelembapan dan suhu. Setelah kematian tuan rumah atau si serangga tersebut tadi, itu benar-benar ditutupi oleh miselium putih dan sporulasi hijau berturut-turut. Itu termasuk karakteristik dari muskardin hijau. Demikian dari penjelasan dari patogenesis kami tadi. Dan ini adalah daftar pustaka untuk teman-teman yang ingin mencari atau ingin tahu lebih jauh mengenai bakteri tersebut. Kami ada 6 daftar pustaka yang kami pakai. Ada dari Ainsworth, Gonzales Castillo, Harizono Mokhtar, Kershaw, Refsia Arum, dan Feinstein Augusto. Dan demikian penjelasan dari kelompok kami.
Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik dari materi maupun penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya kepada dosen kami yang telah memberikan materi kepada kami. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.